Selamat pagi saudara-saudara yang baik hati. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan sebelum kami beraktivitas. Untuk itu berkati acara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saudara-saudara, renungan untuk kita untuk pagi hari ini pada tanggal 19 April 2025 pada hari Sabtu ini, natsnya diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 22. Demikian dikatakan di sini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Dihamupe nueng dok niroha. Alai ida kudo hamumuse gabe lasma roha muna disi jaladang buaton sian hamu halalas ni roha munai. Saudara-saudara, nats ini kita bikin judulnya adalah duka cita berubah menjadi sukacita. Kemarin kita baru merayakan Jumat Agung. Kita merayakan bagaimana detik-detik kematian Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil ini kita akan mendengarkan bagaimana Yesus menyampaikan pesan sebelum ia meninggal, sekaligus amanat sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya. Bahwa ada duka cita di antara para murid karena kepergiannya. Yesus mengumpamakan duka cita tersebut dengan duka cita seorang perempuan saat melahirkan anaknya. Bahwasanya ibu yang melahirkan bayi tentu mengalami kesakitan yang luar biasa selama proses persalinannya. Namun Yesus memberi penghiburan bahwa di ujung duka citanya selalu tampak fajar sukacita. Sukacita yang dirasakan tidak akan pernah berkesudahan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan tersebut daripadanya. Tambah Yesus. Sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa, kita tentu tidak luput dari derita dan duka cita. Ini sudah kita lihat bagaimana selama prosesi Passion, kita berturut-turut merayakannya. 3 hari berturut-turut bagaimana penderitaan Yesus Kristus. Pengalaman-pengalaman duka cita kadang membuat kita pribadi yang tak berdaya ini menjadi cepat putus asa. Yesus dalam Injil Yohanes ini mencoba untuk menghibur kita sekalian. Kita diarahkan untuk menyadari bahwa selalu ada secercah sukacita di balik peristiwa-peristiwa yang duka cita tadi. Selalu ada terang di balik kegelapan itu. Ya, selalu ada kegembiraan di balik sakit yang kita rasakan. Yesus mau menekankan kepada kita tentang pentingnya menghargai suatu proses. Dalam berproses, kita harus senantiasa sabar sambil menaruh pengharapan yang teguh pada Tuhan. Kesabaran yang dilandasi dengan iman akan senantiasa menghantar kita kepada sukacita yang kekal. Kiranya cinta Allah yang menguatkan kita semua untuk terus menaruh pengharapan kepadanya sambil menantikan kedatangan kerajaan Allah yang penuh sukacita itu. Kemarin kita merayakan Jumat Agung dan besok kita akan bersukacita merayakan Paskah. Kalau kita melihat foto dari seorang ibu yang melahirkan, bagaimana perjuangan dia supaya dapat dia melahirkan secara normal. Dia seperti pertarungan hidup dan mati. Karena si ibu bila dia tidak tahan di dalam kesakitan itu akan berbeda ceritanya. Akan tetapi anehnya
Ketika sang ibu mendengar tangisan bayi yang baru lahir, rasa sakit tadi, rasa sakit dalam bersalin tadi menjadi sukacita, kegembiraan yang tidak dapat dikatakan. Hal inilah yang nantinya akan dirasakan oleh murid-murid Yesus setelah kita nanti merayakan Paskah besok, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Akan tetapi sebelum itu Yesus mau mengingatkan murid-muridnya supaya apabila datang saatnya mereka mengingat apa yang telah dikatakan. Yesus berkata, duka cita atau kesedihan yang mereka alami hanyalah sementara. Karena pada saatnya mereka akan kembali bergembira. Yang inilah yang ditunjukkan nanti ketika Yesus bangkit, naik ke sorga, dan turunlah Roh Kudus untuk kita semua. Akan tetapi ingatlah perkataan Yesus, kesedihan atau duka cita yang kamu alami hanyalah sementara. Tuhan tidak mau umatnya larut dalam kesedihan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, seberat apapun kondisi yang kita alami, tetaplah memandang jauh ke depan. Percaya dengan iman bahwa Tuhan akan mengubah duka citamu menjadi sukacita yang tidak terkatakan. Kesukaran dan kesusahan tidak selalu berakhir dengan penderitaan yang berkepanjangan, melainkan bisa saja berakhir dengan kegembiraan. Pada umumnya, kesuksesan harus didahului dengan kerja keras. Hasil yang baik harus dibayar dengan penuh pengorbanan. Kegembiraan biasanya didahului dengan kesusahan. Orang yang sukses dalam studi adalah orang yang menyediakan waktunya untuk banyak belajar. Orang yang sukses dalam pekerjaan tentu orang yang mau bekerja keras. Pasal 16 tadi, ayat 16a sebelumnya, ada perkataan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Tampaknya ini mau menunjukkan kepada kita peristiwa penangkapan, penyaliban, dan kematian dan penguburan Tuhan Yesus. Sedangkan di ayat 16b perkataan, tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Tampaknya ini mau menunjukkan kepada suatu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa pertama tadi menghasilkan duka cita, sedangkan peristiwa yang kedua adalah menghasilkan kegembiraan yang tidak akan bisa hilang. Itulah di pasal 16 ayat 22 tadi. Kematian dan kebangkitan adalah kabar baik bagi semua orang di sepanjang masa. Melalui kematiannya, Kristus telah menerima murka Allah untuk menebus dosa manusia. Melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa dia telah menang atas kuasa dosa dan kematian. Kematian Kristus menghasilkan pengharapan bagi umat manusia berdosa. Ada kata-kata bijak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, duka cita yang mendalam merupakan pintu menuju sukacita tak terkira. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kiranya kami mampukan untuk mengalami dan memaknai semua pengalaman hidup kami, khususnya pengalaman penderitaan, supaya kami semakin kuat dan dekat dengan Engkau. Tuhan, kami rindu berada dalam hadirat-Mu, terutama apabila kami mengalami kesakitan dan kedukaan. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk menghadapinya sendirian. Roh Kudus tinggallah dalam diri kami dan memberi kami sukacita. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.